Cerita ini berpusat pada reruntuhan dinasti Song yang berhasil ditaklukkan oleh bangsa Jin, sebuah bangsa yang terkenal sangat berkuasa. Namun kekuasaan bangsa Jin tidak berlangsung lama. Mereka akhirnya menghadapi perlawanan sengit dari bangsa Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Bangsa Mongol kemudian berhasil menyatukan seluruh suku di padang rumput Cina untuk mempertahankan tanah mereka dari ancaman bangsa Jin. Dari sinilah pecah perang besar antara kedua kekuatan tersebut. Dalam peperangan itu, bangsa Mongol tampak lebih unggul berkat keahlian prajurit-prajuritnya dalam memanah. Banyak dari prajurit bangsa Jin yang gugur di medan peperangan, hingga akhirnya pasukan dinasti Jin memilih untuk mundur. Ketika para prajurit Mongol tengah mengejar sisa-sisa pasukan Jin, mereka melihat seorang pria Mongol berdiri di atas sebuah bukit. Pria itu bernama Kue Cheng. Awalnya mereka mencoba memanah Cheng, namun entah bagaimana semua anak panah yang dilepaskan meleset dari sasarannya. Merasa penasaran, para prajurit Mongol akhirnya mendekati Kue Cheng. Di sanalah Kue Cheng mengungkapkan alasan mengapa dia berada di tempat itu. Dia tengah mencari seorang gadis yang telah lama terpisah darinya saat terjadinya pertempuran tersebut. Gadis itu bernama Huang Rong. Bersama dengan percakapan itu, terdengarlah suara trompet dari arah pasukan dinasti Jin. Mendengar panggilan tersebut, para prajurit Mongol pun segera berbalik arah untuk menghadapi pasukan musuh mereka. Setelah itu, Kue Cheng teringat akan masa lalunya bersama Huang Rong. Beberapa tahun sebelumnya, Kue Cheng pernah melakukan perjalanan ke negeri tengah demi mempelajari ilmu bela diri dari 7 orang aneh dari Jiangnan. Dalam perjalanan tersebutlah dia ditemani oleh Huang Rong. Huang Rong sendiri tumbuh besar di sebuah pulau terpencil yang dikenal sebagai Pulau Bunga Persik. Namun karena rasa peduli dan kedekatannya dengan Kue Cheng, dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan pulau tersebut dan ikut dalam petualangan Kue Cheng. Di tengah perjalanan, keduanya menjumpai mayat-mayat korban peperangan yang berserakan di sepanjang jalan. Pemandangan itu membuat Kue Cheng merenung dan mengungkapkan niatnya untuk menyempurnakan ilmu bela diri. Tujuannya, dia ingin melindungi rakyat Mongol dan juga tanah kelahirannya, yakni wilayah bekas dinasti Song. Selama perjalanan mereka, Huang Rong beberapa kali memasak hidangan istimewa untuk Kue Cheng, yaitu ayam anggur bunga persik yang dimasak dengan bantuan sambaran petir. Pada suatu hari, Kue Cheng menghadap 7 guru aneh dari Jiangnan untuk belajar ilmu bela diri. Sementara itu, Huang Rong hanya menunggu di luar dan mengintip dari kejauhan. Dalam pertemuan itu, para guru melarang Kue Cheng untuk bergaul dengan Huang Rong. Mereka beralasan bahwa kedekatannya dengan gadis tersebut bisa membuat Kue Cheng pengen kawin saja dan malas untuk belajar silat. Lebih dari itu, mereka juga mengungkapkan asal-usul Huang Rong yang dianggapnya bermasalah. Dia adalah putri dari tokoh sesat dari timur yang terkenal gila dan kejam. Pulau Bunga Persik, tempat asal Huang Rong, juga memiliki reputasi yang mengerikan karena dipenuhi oleh berbagai jebakan yang mematikan. Oleh sebab itu, 7 guru aneh tersebut secara tegas melarang Kue Cheng untuk kembali ke Pulau Bunga Persik. Setelah para guru itu pergi, Huang Rong muncul dan mengejek kemampuan Kue Cheng yang dinilainya masih belum seberapa. Mendengar hal itu, Huang Rong menyarankan Kue Cheng untuk mencari guru yang jauh lebih kuat. Dia menyebut salah satu dari 5 pendekar besar, yaitu Pengemis Utara sebagai sosok yang tepat. Pengemis Utara dikenal luas berkat seni bela dirinya yang legendaris, yaitu 18 telapak naga. Kue Cheng pun menerima saran tersebut dan memutuskan untuk pergi bersama Huang Rong demi menemui sang master. Selama masa pelatihan bersama Pengemis Utara, Huang Rong turut membantu dengan memasakkan makanan untuk sang guru.
sebagai bentuk balas jasa padanya. Pelatihan itu berlangsung dengan baik seiring dengan tumbuhnya kedekatan antara Kue Cheng dan Huang Rong. Dalam salah satu momen kebersamaan mereka, Kue Cheng berjanji akan mengajak Rong ke padang rumput, sebuah tempat yang menurutnya penuh keindahan dan kedamaian. Dia bahkan membuat sebuah kincir angin untuk Rong, lalu berkata bahwa kincir itu akan menjadi tanda kehadirannya jika suatu hari mereka berpisah. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun menjadi semakin dekat. Kue Cheng pun mulai mengabaikan peringatan dari sang guru lamanya dan memutuskan untuk pergi bersama Huang Rong kembali ke Pulau Bunga Persik. Namun, kepergian mereka tanpa kabar membuat 7 guru aneh dari Jiangnan menjadi khawatir. Mereka pun kemudian pergi ke Pulau Bunga Persik untuk mencari Kue Cheng yang belum kembali. Sayangnya, 5 dari guru itu tewas secara misterius di pulau tersebut. Peristiwa tragis ini membuat Kue Cheng sangat terpukul. Dia langsung mencurigai ayah Huang Rong sebagai pelaku pembunuhan. Ketika Kue Cheng mengungkapkan kemarahannya, Huang Rong bersikeras bahwa ayahnya tidak berada di pulau itu saat kejadian berlangsung. Meski begitu, Kue Cheng yang sedang dikuasai emosi tidak mempercayai penjelasan tersebut dan akhirnya meninggalkan Huang Rong begitu saja. Beberapa waktu kemudian, Kue Cheng bertemu kembali dengan guru besarnya yang sedang membawa kabar penting bahwa ayah Huang Rong memang tidak berada di Pulau Bunga Persik pada saat insiden itu terjadi. Artinya, bukan ayah Huang Rong yang membunuh para guru tersebut. Dia langsung menyadari kesalahannya dan sejak saat itulah dia pun mulai mencari keberadaan Huang Rong yang telah lama dia tinggalkan sendiri. Dari sinilah kisah sang pendekar angin yang mencari cinta sejatinya pun dimulai. Sementara itu, di sisi yang lain, Huang Rong juga sedang mencari keberadaan Kue Cheng kemana-mana. Dia tidak pernah berhenti berharap bisa bertemu kembali dengan sahabat sekaligus orang yang dia cintai itu. Namun pada suatu hari, Huang Rong diculik oleh salah satu tokoh paling ditakuti di antara 5 pendekar besar. Dia ini adalah Ouyang Feng, pendekar yang memiliki 5 anak buah yang paling setia. Alasan Yang Feng menculik Huang Rong adalah karena dia ingin mendapatkan kitab 9 Yin, sebuah kitab yang menyimpan ilmu bela diri yang sangat luar biasa. Kitab 9 Yin dikenal memiliki kekuatan yang besar, dan jika jatuh ke tangan yang salah, kitab itu dapat membawa kehancuran yang sangat luas. Dalam penyekapan itu, Huang Rong diikat di sebuah kuil yang dipenuhi oleh ular yang berbisa. Namun, dia tetap menunjukkan keberanian dan mengajak Yang Feng karena pernah kalah dalam pertarungan melawan Kue Cheng. Tak hanya itu, Huang Rong juga mengaku bahwa dia telah menghafalkan seluruh isi kitab 9 Yin. Pengakuan tersebut membuat Yang Feng menjadi murka karena merasa telah dipermainkan. Akibat dari hal itu, Yang Feng pun memerintahkan anak buahnya untuk memasangkan kalung mematikan yang jika dilepas akan memicu keluarnya ular berbisa yang langsung menggigit korbannya. Meski dalam kondisi terancam, Huang Rong tidak kehilangan akal. Dia merafalkan isi kitab tersebut agar anak buah Yang Feng bisa mendengarnya. Namun, Yang Feng menyadari niatnya itu dan segera membungkam mulut Huang Rong, lalu mengusir anak buahnya yang diam-diam menguping dari atap kuil. Kemudian, saat perhatian Yang Feng telah teralihkan, Huang Rong memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia meloncat dan menjeburkan diri ke dalam danau terdekat. Karena Yang Feng ini alergi dingin, Yang Feng hanya bisa memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Huang Rong. Di sisi yang lain, Kue Cheng masih diliputi rasa penyesalan yang begitu mendalam karena telah meninggalkan Huang Rong. Suatu hari, ketika sedang duduk di tepi sungai, Kue Cheng mendengar percakapan mencurigakan antara seorang pria dan sekelompok orang Mongol. Pria itu ternyata adalah salah satu anak buah Yang Feng.
Dengan nada sombong, dia mengaku telah meracuni aliran sungai tersebut dan mengatakan bahwa dirinya lah satu-satunya orang yang memiliki penawar racun tersebut. Dia bersedia memberikan penawar itu hanya jika kelompok Mongol bersedia mematuhi semua perintahnya. Pada saat itu juga, Kue Cheng melihat salah satu dari kelompok itu adalah saudara angkatnya, yaitu Udin Mongol. Melihat nyawa orang-orang yang tak bersalah sedang terancam, termasuk saudara angkatnya sendiri, Kue Cheng pun tak tinggal diam. Dia segera turun tangan dan menghadapi anak buah Yang Feng. Dalam duel yang berlangsung sengit, Kue Cheng terlihat lebih unggul dibandingkan lawannya. Dengan kemampuan bela diri yang telah diasah selama bertahun-tahun, dia pun berhasil mendesak anak buah Yang Feng hingga terpojok. Dalam kondisi itu, Kue Cheng menuntut agar pria tersebut menyerahkan penawar racun yang telah dia janjikan sebelumnya. Namun, bukannya langsung menyerah. Pria itu justru bertindak licik dengan melemparkan gas beracun ke arah Kue Cheng. Beruntungnya, Kue Cheng yang telah menguasai ilmu 9 yin mampu mengendalikan gas beracun itu dengan menggunakan kekuatan angin naga yang telah dia pelajari. Dengan kekuatan tersebut, Kue Cheng tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga menjaga kelompok Mongol, termasuk Udin Mongol dari serangan gas beracun tersebut. Namun, di tengah kekacauan itu, anak buah Yang Feng tiba-tiba terpeleset. Dia terjatuh dan tanpa sengaja lehernya terkena oleh senjatanya sendiri, hingga membuatnya tewas seketika. Di sisi lain, Huang Rong berusaha melarikan diri dari kejaran Yang Feng dan anak buahnya. Dia berlari sekuat tenaga hingga pada akhirnya tiba di tengah keramaian kota. Pada waktu yang hampir bersamaan, pasukan dinasti Jin juga tiba di kota tersebut. Mereka datang untuk menegur para anak buah Yang Feng karena telah membuat kekacauan di wilayah itu. Namun, bukannya mundur, Yang Feng justru marah atas teguran tersebut. Dia balik menggertak pasukan Jin dan segera melancarkan serangan terhadap mereka. Kembali ke Kue Cheng. Saat ini, dia sedang bermalam bersama para prajurit Mongol. Dalam percakapan itu, Udin Mongol dan beberapa prajurit lainnya menyarankan agar Kue Cheng kembali ke rumahnya yang ada di Mongol. Mereka mengingatkan bahwa Kue Cheng telah pergi terlalu lama dan sudah saatnya untuk kembali pulang. Terlebih lagi, ibunya pasti sudah sangat merindukannya. Mendengar hal itu, Kue Cheng yang memang sudah lama menyimpan kerinduan mendalam terhadap sang ibu, akhirnya bisa luluh. Dia kemudian memutuskan untuk mengikuti saran mereka dan kembali pulang ke Mongol. Pada keesokan harinya, Huang Rong kembali melanjutkan perjalanannya sendiri. Dalam kesepian itu, dia mulai mengenang masa-masa bersama Kue Cheng. Salah satu kenangan yang terlintas adalah saat dirinya jatuh sakit karena tipes. Dan Kue Cheng dengan penuh kasih sayang menggendongnya menuju Biksu Tang untuk mendapatkan pengobatan. Di tempat itu pula, Kue Cheng sempat diajari teknik penyembuhan dari ilmu 9 yin. Sang master juga berpesan agar mereka berdua menjaga rahasia ilmu tersebut dengan baik, karena bila jatuh ke tangan yang salah, akibatnya akan sangat berbahaya. Setelah larut dalam kenangan masa lalu, pandangan Huang Rong tiba-tiba tertumbuk pada sebuah kincir angin kecil, karya tangan dari Kue Cheng sendiri. Melihat benda itu, hatinya pun langsung dipenuhi kegembiraan. Dia sadar bahwa Kue Cheng juga sedang mencarinya. Tak hanya itu, Huang Rong juga menemukan ukiran pada sebuah batu yang jelas-jelas dibuat oleh Kue Cheng sebagai petunjuk. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung mengikuti jejak dan isyarat yang ditinggalkan oleh Kue Cheng. Di tempat yang lain, Kue Cheng dan rombongan prajurit Mongol akhirnya tiba kembali di perkemahan mereka. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Genghis Khan, ayah angkat Kue Cheng, serta ibunya yang bernama Li Ping.
Sementara itu, di sisi lain Huang Rong kembali menghadapi bahaya. Dia ditemukan lagi oleh Yang Feng dan para anak buahnya. Tanpa banyak mikir, Huang Rong pun terpaksa melarikan diri hingga terlibat dalam aksi kejar-kejaran dengan mereka. Saat Yang Feng bersiap untuk menyerang Huang Rong, tiba-tiba saja sekelompok wanita berkuda muncul dari kejauhan. Tanpa ragu-ragu, mereka segera melepaskan anak panah ke arah Yang Feng dan memaksanya untuk mundur. Dalam waktu singkat, mereka juga berhasil menyelamatkan Huang Rong yang jatuh dengan menariknya naik ke atas kuda. Tak hanya itu, mereka juga menjatuhkan sarang lebah dari atas menggunakan bantuan seekor burung kondor. Kelompok wanita pemberani itu ternyata dipimpin oleh seorang putri Mongol bernama Hua Zheng. Setelah berhasil menyelamatkan Huang Rong, mereka membawanya kembali ke wilayah Mongolia. Menyadari hal itu, Yang Feng dan anak buahnya pun mengikuti dari kejauhan. Namun, saat itu mereka menghadapi hambatan besar karena wilayah Mongolia dijaga ketat oleh banyak prajurit. Meski demikian, Yang Feng tidak kehabisan akal. Dia mulai menyusun rencana jahat berikutnya, yaitu meracuni aliran sungai wilayah Kem Mongolia. Sementara itu, Putri Hua Zheng segera merawat Huang Rong yang tengah terluka lumayan parah. Bahkan, dia juga melepaskan kalung mematikan dari leher Huang Rong, karena di dalam kalung itu terdapat seekor ular yang berbisa. Di waktu yang sama, seorang pelayan mendatangi Hua Zheng dan memberitahunya bahwa orang yang telah lama dia tunggu akhirnya telah tiba. Mendengar hal itu, Huang Rong yang penasaran pun bertanya, siapa orang yang dimaksud? Hua Zheng tersenyum dan menjawab bahwa orang yang dia maksud adalah Kue Cheng. Lebih mengejutkannya lagi, Hua Zheng mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, dia dan Kue Cheng akan segera menikah, karena keduanya telah dijodohkan oleh Genghis Khan sendiri. Mendengar hal itu, Huang Rong pun tidak sanggup menahan gejolak emosinya dan langsung jatuh pingsan. Sementara itu, di tempat yang lain, Li Ping menyerahkan sebuah selendang peninggalan ayah kandung Kue Cheng kepada putranya. Selendang itu merupakan kenang-kenangan terakhir dari sang ayah yang telah gugur dalam peperangan 20 tahun silam. Dengan penuh haru, Kue Cheng pun memanjatkan doa untuk mendiang ayahnya. Namun, di tengah momen hikmat itu, tiba-tiba saja Hua Zheng datang menghampiri dan tanpa sadar mengganggu Kue Cheng yang sedang berdoa. Tindakan itu membuat Kue Cheng merasa kesal dan sangat terganggu. Setelah selesai berdoa, keduanya pun sempat berbicara berdua mengenai rencana pernikahan mereka. Tapi Kue Cheng dengan tegas langsung memotong pembicaraan tersebut. Dia menyatakan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat untuk menikahi Hua Zheng. Dengan jujur, Kue Cheng juga mengungkapkan bahwa selama masa pelatihannya, dia telah bertemu dengan seorang gadis yang sangat dia cintai. Mendengar pengakuan itu, Hua Zheng hanya bisa diam. Dia lalu berbalik dan pergi meninggalkan Kue Cheng. Di sisi lain, Huang Rong yang sedang diliputi rasa sakit hati memutuskan untuk meninggalkan tempat itu secara diam-diam. Namun sebelum pergi, dia justru berpapasan dengan Hua Zheng yang nampak sedang dilanda amarah. Hua Zheng ternyata sedang galau setelah mengetahui bahwa Kue Cheng telah mencintai wanita lain. Mendengar pernyataan itu, secara langsung Huang Rong justru merasa lega. Dia mulai yakin bahwa wanita yang dimaksud Kue Cheng tidak lain adalah dirinya sendiri. Namun, kebersamaan mereka kembali terusik oleh kabar buruk. Hua Zheng menerima laporan dari pasukannya bahwa aliran sungai mereka telah diracuni, dan sudah bisa dipastikan bahwa dalangnya adalah Yang Feng. Ancaman itu membuat Hua Zheng langsung mengambil keputusan yang sangat tegas. Dia melarang Huang Rong untuk pergi saat ini demi keselamatannya sendiri. Selain itu, Hua Zheng juga memberikan sebuah masker kepada Huang Rong agar identitasnya tidak dikenali oleh para musuh yang mungkin masih mengintai. Di sisi lain, Yang Feng memerintahkan anak buahnya untuk menyusup ke dalam perkemahan bangsa Mongol dan menangkap Huang Rong secara diam-diam. Sementara dia sendiri lebih memilih untuk tidak turun langsung karena ingin menghemat energi demi mempelajari isi kitab 9 yin.
yang sedang dia incar selama ini. Sementara itu, di dalam perkemahan bangsa Mongol, Udin Mongol dan Kue Cheng tengah melapor kepada Genghis Khan. Mereka menyampaikan bahwa ada sekelompok orang yang sangat ahli dalam meracik dan menggunakan racun, serta kemampuan mereka ini tidak bisa dianggap remeh. Namun, Genghis Khan menanggapi kabar itu dengan sangat tenang. Dia menyatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sebab kini dia telah memiliki Kue Cheng, seorang pendekar tangguh yang telah menguasai ilmu kanuragan dan kekuatan tersembunyi dari ajaran 9 Yin. Pada malam harinya, Genghis Khan mengumpulkan seluruh rakyat dan prajurit Mongol untuk menyaksikan pertunjukan kekuatan dari Kue Cheng. Di hadapan mereka semua, Kue Cheng menunjukkan kemampuannya dalam mengendalikan ilmu 9 Yin. Di antara para penonton, Hua Xing dan Huang Rong juga turut hadir. Tatkala melihat kemampuan Kue Cheng yang begitu memukau, Huang Rong tak kuasa menahan air mata. Setelah sekian lama, dia akhirnya bisa melihat sosok Kue Cheng yang selama ini dia rindukan. Namun, suasana kebanggaan itu tak berlangsung lama. Tak lama setelah pertunjukan selesai, Genghis Khan menerima kabar yang buruk. Beberapa prajurit ditemukan tewas secara misterius. Hal ini menandakan bahwa kelompok Yang Feng telah berhasil menyusup ke dalam perkemahan bangsa Mongol. Menanggapi hal itu, Genghis Khan segera memerintahkan para komandan untuk memperketat keamanan dan memulai pelatihan khusus sebagai bentuk persiapan menghadapi kemungkinan perang. Pada keesokan harinya, seluruh prajurit Mongol berkumpul di lapangan untuk mengikuti pelatihan tersebut. Di tengah latihan itu, Huang Rong menyarankan kepada Hua Xing agar meminta Kue Cheng untuk memperdalam strategi perang melalui buku panduan dari dataran tengah. Dia percaya bahwa metode itu bisa membantu Kue Cheng dalam merancang taktik menghadapi musuh yang semakin cerdik. Sementara itu, datanglah 100 orang dari klan pengemis ke perkemahan bangsa Mongol. Mereka datang untuk menanyakan keberadaan ketua mereka yang selama ini menghilang tanpa jejak. Dan ternyata orang yang mereka cari ini adalah Huang Rong sendiri. Karena mereka telah menempuh perjalanan yang jauh, Kue Cheng pun memutuskan untuk menampung mereka di dalam kamp bangsa Mongol. Secara diam-diam, Huang Rong kemudian menemui para anggota klannya. Mereka mulai menyusun rencana perlawanan terhadap Yang Feng yang sedang memburu Huang Rong. Para anggota klan lalu bertanya mengapa Huang Rong masih memilih bersembunyi dari Kue Cheng. Dengan tenang, Huang Rong menjelaskan bahwa saat ini Kue Cheng sedang dalam masa persiapan untuk melawan musuh yang besar. Dia tak ingin kehadirannya justru mengganggu fokus dan ketenangan Kue Cheng. Pada keesokan harinya lagi, Hua Xing menemui Kue Cheng untuk menanyakan tentang buku panduan perang yang pernah disebut oleh Huang Rong kemarin. Hal ini membuat Kue Cheng menjadi heran. Kenapa Zheng bisa tahu benda tersebut? Karena yang tahu tentang gulungan itu hanya orang-orang tertentu saja. Jadi Zheng pun mulai bingung kenapa Huang Rong juga bisa mengetahui tentang gulungan tersebut. Hal itu kemudian membuat Hua Zheng menjadi curiga bahwa Kue Cheng dan Huang Rong ini pasti ada sesuatu. Tak lama kemudian, Kue Cheng dan para anggota klan pengemis kembali menggelar pertemuan penting di dalam tenda yang besar. Mereka mempelajari strategi perang dari gulungan kuno yang telah disebutkan. Namun, di balik tenda itu, tanpa diketahui sebagian besar orang, Huang Rong ternyata juga turut membantu. Setelah rapat selesai, para peserta mulai bubar. Zheng yang sedari tadi memperhatikan dengan seksama akhirnya sadar. Gadis yang selama ini membuat Kue Cheng jatuh cinta ternyata adalah Huang Rong sendiri. Tanpa banyak bicara, Zheng langsung menghadang Huang Rong dan menantangnya untuk berduel. Pada saat itu, Huang Rong pun langsung menyetujui tantangan tersebut. Duel antara Zheng dan Huang Rong berlangsung sangat sengit. Keduanya saling menyerang dengan keahlian masing-masing. Namun, dengan pengalaman dan kelincahannya sebagai ketua klan pengemis, Huang Rong akhirnya mampu menjatuhkan Zheng dengan menggunakan tongkat andalannya.
Sebelum duel itu berakhir, tiba-tiba saja Yang Feng muncul dan langsung menyergap Huang Rong. Hal itu membuat situasi menjadi semakin genting. Tapi Huang Rong dengan cepat meloloskan diri dan membuat Yang Feng mengubah sasarannya. Dia kemudian segera menangkap Zheng untuk dijadikan sebagai sandera. Melihat Zheng dalam bahaya, Huang Rong pun tak tinggal diam. Dia memancing perhatian Yang Feng dengan menawarkan sesuatu yang sangat dia inginkan, yaitu Kitab 9 Yin. Dan di saat fokus Yang Feng teralihkan, Huang Rong pun dengan sigap menyelamatkan Zheng dan segera keluar dari tempat tersebut. Setelah mereka berada di tempat yang aman, Huang Rong pun mengungkapkan sebuah kebenaran. Ternyata Kitab 9 Yin yang dia berikan kepada Yang Feng ternyata hanyalah salinan palsu yang telah ditulis ulang secara acak. Tak hanya itu, Huang Rong juga menyampaikan keputusan yang penting. Dia berencana meninggalkan camp Mongol dan bergabung kembali dengan klan pengemis. Di satu sisi, Kue Cheng kini nampak lebih sering termenung karena kangen dengan Huang Rong. Melihat kondisi anaknya yang terus diliputi rasa rindu, sang ibu akhirnya menyarankan agar Kue Cheng pergi saja mencari gadis yang dia cintai, daripada terus ngelamun dan nantinya malah kesurupan. Namun, hanya beberapa hari setelah kepergian Kue Cheng, situasi di camp Mongol berubah menjadi semakin genting. Pasukan dinasti Jin kini mulai bergerak dari selatan dan melancarkan berbagai serangan yang besar. Tak ingin kehilangan momentum, Genghis Khan segera mengadakan pertemuan darurat bersama para penasihat kerajaannya. Dari pertemuan itu, Genghis Khan memutuskan sesuatu yang sangat berani, yaitu melancarkan serangan balik ke arah ibu kota dinasti Jin. Namun perjalanan menuju sana bukanlah perkara yang mudah karena jaraknya yang sangat jauh. Satu-satunya cara untuk memangkas perjalanan adalah dengan melewati wilayah Song. Dan karena hal itu, Genghis Khan pun kemudian memutuskan untuk menaklukkan wilayah Song sekalian. Sementara itu, di tempat yang lain, Kue Cheng masih terus menempuh perjalanan yang jauh untuk bisa kembali ke daratan tengah. Ketika hari mulai gelap, dia memutuskan beristirahat di sebuah warung kecil yang ada di pinggir jalan. Namun, pada saat itu ada barisan prajurit yang bergerak melewati jalan utama. Rasa penasaran Kue Cheng mendorongnya untuk menyelidiki lebih jauh. Sampai pada akhirnya, dia mengetahui sebuah kebenaran yang sangat mengejutkan, bahwa pasukan Mongol sedang bergerak menuju wilayah Song untuk menaklukkan wilayah tersebut. Di saat itu juga, Kue Cheng pun langsung syok, karena wilayah Song bukan hanya sekedar tanah asing baginya. Wilayah itu adalah tempat kelahirannya sendiri. Tanpa menunggu lama, Kue Cheng pun segera membatalkan perjalanannya dan bergegas kembali ke camp bangsa Mongol untuk menghentikan serangan tersebut. Sekembalinya Kue Cheng ke perkemahan bangsa Mongol, Genghis Khan kemudian menunjuknya untuk memimpin penyerbuan tersebut. Akan tetapi, Kue Cheng dengan tegas langsung menolak, karena meskipun dibesarkan di lingkungan bangsa Mongol, tanah Song tetaplah merupakan tempat kelahirannya yang sangat dia cintai. Mendengar penolakan tersebut, Genghis Khan pun menunjukkan amarah yang besar dan mengambil keputusan untuk menjatuhkan hukuman mati kepada Kue Cheng. Bersamaan dengan itu, Udin Mongol pun berusaha membujuk Genghis Khan karena dia telah berjasa menyelamatkan banyak jiwa. Pada akhirnya, Genghis Khan pun memutuskan untuk mengalah dan nasib hukuman Kue Cheng akan ditentukan setelah peperangan usai. Setelah keputusan itu diambil, Kue Cheng pun segera menemui ibundanya yang tengah sakit. Keduanya kemudian berencana untuk melarikan diri secara diam-diam. Namun, ketika Kue Cheng sedang berkemas, ibunda Kue Cheng lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, karena dia tidak ingin menjadi beban bagi putra tercintanya. Ketika Kue Cheng tengah dirundung duka atas kepergian sang ibundanya, Zheng kemudian datang dan berniat untuk membantu Kue Cheng membawa jenazah ibundanya keluar dari Mongolia. Dia kemudian membawa keduanya menggunakan kereta kuda dan pada akhirnya berhasil meninggalkan camp Mongolia.
Sesampainya di tempat yang aman, Zheng kemudian berpisah dengan Kue Cheng. Setelah itu, Kue Cheng menguburkan ibunya di puncak sebuah bukit. Selesai dari sana, dia pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Huang Rong yang telah lama menghilang. Dia berjalan menyusuri kota, dan ketika tiba di sebuah kedai es oyen, dia melihat tulisan menu ayam anggur bunga bersih, yaitu hidangan yang sering dibuat oleh Huang Rong untuknya. Ketika Kue Cheng menanyakan menu tersebut kepada pemilik warung, si pemilik warung menjelaskan bahwa dia sebenarnya tidak menyediakan hidangan itu. Namun, ada seorang gadis yang rela membayar sejumlah uang agar tulisan tersebut dipasang. Kue Cheng pun menyadari bahwa itu adalah petunjuk dari Huang Rong. Setelah itu, Kue Cheng pun pergi ke bukit dalam keadaan hujan deras. Di sana, dia menancapkan tombak ke tanah dengan harapan Huang Rong dapat melihatnya saat petir menyambar. Setelah menunggu waktu yang cukup lama, Kue Cheng akhirnya melihat tombak lain di bukit seberang yang tersambar oleh petir juga. Dia sangat yakin bahwa itu juga merupakan petunjuk dari Huang Rong. Dan alhamdulillah, ketika Kue Cheng pergi ke bukit seberang, dia akhirnya menemukan kembali pujaan hatinya yang sempat ketelisut. Pada keesokan harinya, tepat pada hari peperangan, Huang Rong dan Kue Cheng pergi ke kota bersama. Keduanya pun berbohong kepada para penjaga bahwa mereka selama ini belum pernah melihat orang Mongol. Kali ini mereka mengaku hanya ingin tahu seperti apa rupa orang-orang Mongol. Akhirnya mereka diizinkan untuk duduk di puncak menara agar bisa menyaksikan jalannya pertempuran. Dari kejauhan, pasukan Genghis Khan mulai mendekati perbatasan kota Song. Tak lama kemudian, tiba-tiba Yang Feng muncul dan mengaku ingin membunuh Genghis Khan. Akibatnya, pasukan Mongol segera melancarkan serangan kepadanya. Begitu pula dengan Yang Feng yang kini telah mempelajari kitab 9 yin dan langsung memunculkan kekuatannya. Namun, karena isi kitab tersebut telah diacak oleh Huang Rong, energi yang dihasilkan justru berbalik menyerang dirinya sendiri. Energi itu merusak pikiran Yang Feng hingga membuatnya menjadi seperti orang kurang waras. Meskipun begitu, Yang Feng ternyata masih cukup kuat untuk menghancurkan barisan pasukan Mongol dengan kekuatan barunya. Melihat kekacauan yang terjadi di medan peperangan, Kue Cheng pun tak tinggal diam. Dengan tekad yang bulat, dia pun berlari menuju medan pertempuran dan berteriak dengan lantang kepada pasukan Mongol agar segera mundur. Tepat di saat itu juga, Yang Feng melemparkan serangan mematikan langsung ke arah Genghis Khan. Kue Cheng yang berada di dekat sana berhasil menangkis serangan tersebut dan langsung mengembalikannya kepada Yang Feng. Dalam pertarungan itu, apesnya sebuah kayu besar runtuh dan menimpa tubuh Kue Cheng hingga membuatnya tak dapat bergerak. Meski tertimpa kayu dan dalam kondisi yang terdesak, Kue Cheng tetap tidak mau menyerah. Dia menghimpun seluruh kekuatan yang ada di dalam dirinya, lalu mengerahkan jurus guncangan naga untuk mendorong balok kayu tersebut. Meskipun tubuh Yang Feng telah dipenuhi luka yang cukup parah, dia masih mampu mengerahkan sisa-sisa kekuatannya untuk melancarkan satu serangan terakhir ke arah Kue Cheng. Namun, Kue Cheng berhasil menghadapinya dengan serangan balasan yang begitu kuat hingga membuat Yang Feng terpukul mundur. Di tengah kekacauan itu, pasukan Song memanfaatkan situasi untuk melancarkan serangan balasan terhadap pasukan Mongol. Namun, sebelum pertumpahan darah meluas, Huang Rong turun tangan dengan sangat cerdik. Dia menyandera komandan pasukan Song dan memaksa kedua pihak untuk menghentikan serangan mereka. Tak hanya itu, Huang Rong dan Kue Cheng dengan gagah berani berdiri di tengah medan pertempuran dan mencoba menghentikan peperangan. Melihat keberanian itu, Genghis Khan melangkah keluar dari barisannya dan bertanya kepada Kue Cheng mengapa dia sangat bersikeras agar pasukan Mongol tidak menyerang pasukan Song. Kue Cheng menjawab bahwa peperangan bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Kue Cheng juga bilang bahwa seorang pahlawan sejati bukan diukur dari seberapa banyak wilayah yang telah berhasil ditaklukkan, melainkan dari seberapa besar dia mampu melindungi sesama dengan penuh belas kasih.
Kue Cheng menambahkan jika yang diutamakan hanyalah ambisi, maka pada akhirnya bangsa Mongol pun akan mengalami nasib yang sama nantinya. Dia tidak ingin melihat kehancuran itu menimpa bangsanya sendiri. Mendengar kata-kata penuh makna dari Kue Cheng, hati Genghis Khan pun akhirnya bisa luluh. Dia kemudian memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur dan menghentikan serangan. Setelah kejadian itu, pertempuran besar pun akhirnya berhasil diredam tanpa pertumpahan darah lebih lanjut. Setelah situasi mereda, Udin Mongol dan Guru JB mendekati Kue Cheng untuk mengungkapkan salam perpisahan. Mereka menyadari bahwa perjalanan Kue Cheng dan Huang Rong telah mencapai titik akhir yang berbeda. Keduanya memilih untuk tinggal di dataran tengah serta memulai kehidupan baru yang lebih damai. Dan kisah pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah seperti Kue Cheng, tetaplah tegar di era gempuran peperangan yang gak jelas apa yang diperangin, karena perang-perang itu adalah bisikan setan. Akhir kata, telur dadar punyanya Luna Maya. Adiknya Maman mau dadar telur dulu dan sampai jumpa.